Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Atamanna an yakunu fi sihhah wal afiyah. Jadi na'am wa naltaqi marratan thaniyah yakni fil fasl asyabakah at-tauliyah. Jadi kita ketemu lagi di kelas online wa maddatana al-yawm yakni 'anil jami'ah. Dan tema kita hari ini yaitu tentang al-jami'ah. Kemudian tema kita qabla kulli syai' hayya nabda hadha darsana bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema kita yaitu sekarang tentang al-qiraah dengan at-tarkib. Jadi saya akan memperkenalkan beberapa tarkib atau grammar dalam bahasa Inggrisnya itu tata bahasa dalam bahasa Arab. Kemudian sebelum itu saya akan membacakan teks pendek yang mana kalian nanti jika nanti di kelas online saya akan melihat hasil dari terjemahan yang telah kalian dengarkan dari saya. Wal'an ana sa'aqra lakum jami'an, dan saya akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jami'atu, kampus atau universitas. Kana Muhammadun khirrijan minal madrasati tsanawiyah fi sanatil madiyah. Muhammad telah lulus dari madrasah aliyah tahun yang lalu. Wa arada ayyastamirra dirasatahu fil jami'ah, dan dia ingin melanjutkan studinya di universitas. Wa qad ikhtara ikhdal jami'at allati muntashira fil Madinah, dan dia telah memilih salah satu kampus yang terkenal di kotanya. Wa hiya fil Jami'ah Madura al-Islamiyah al-Hukumiyah, yaitu di YIN Madura. Wa sajjala nafsahu fiha, dan dia mendaftarkan dirinya. Wa kana najihan fi qismi idarati tarbiyah al-islamiyah, dan dia lulus di jurusan manajemen pendidikan Islam atau MPI. Wa najaha shadiqihi fi qismi tarbiyah al-islamiyah, dan temannya lulus di jurusan pendidikan agama Islam atau PAI. Walamma dakhala Muhammadun al-jami'ah fata'ajabah bimanzari fiha li'annahu ra'yal mabani al-kathirah al-murtabah. Dan sebelum masuk kampus, betapa terkejutnya Muhammad melihat pemandangan yang ada dalam kampus tersebut, karena li'annahu ra'yal mabani al-kathirah, karena dia melihat bangunan-bangunan yang banyak, hasbal kulliyah, seperti gedung fakultas, wal maktabah, dan gedung perpustakaan, wal ma'malil lughah, dan gedung laboratorium bahasa, wal qa'ah, dan gedung auditorium, wa idarah mudiril jami'ah, dan gedung rektorat, wa syari' as-saghir yufsilu bainal mabna, dan gang kecil yang menghubungkan antar bangunan, wa hunaka al-kulliyat al-kathirah, dan di sana terdapat berbagai fakultas atau banyak fakultas. Wa hiya kulliyatut tarbiyah, yaitu fakultas tarbiyah, wa kulliyatut syariah, dan fakultas syariah, wa kulliyatul iqtisadiyah wa tijariyah al-islamiyah, dan fakultas ekonomi dan bisnis Islam, wa kulliyah usuluddin, dan kuliah atau fakultas usuluddin, wa amamal fusul al-bustan alladzi nabata fihi al-ashjar wal azhar al-jamilah, dan di depan kelasnya terdapat kebun yang ditumbuhi oleh berbagai pepohonan dan bunga-bunga yang indah. Jadi setelah ini saya berharap minggu depan
sudah ada terjemahannya di kertas. Jadi saya akan melihat hasil terjemahan yang telah kalian dengarkan. Kemudian tsumma nastamir, kita pindah ke tarkib atau tata bahasa atau grammar. Kita menyebutnya grammar dalam bahasa Arab. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian. Dalam bahasa Arab, kalimat itu dibagi menjadi 3, yang kita menyebutnya dengan yang pertama itu ada kalimat isim, kemudian kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Nah, kemudian apa itu kalimat isim? Kalimat isim adalah kata yang menunjukkan kata benda. Jadi kata benda apapun itu disebut dengan kata benda. Yang menunjukkan kata benda. Contohnya buku, kemudian bolpen, kemudian laptop, HP, itu disebut dengan kata benda. Kemudian di sini ada juga contoh dari kalimat isim. Nama kalian itu juga disebut dengan kalimat isim. Jadi dalam bahasa Arab itu ada lafadz, ada kalimah, ada kalimat. Jadi kalau lafadz itu hanya terdiri dari satu kata saja, dari berbagai huruf hijaiyah, itu namanya lafadz. Kemudian kayak a, ba, ta, kita menyebutnya dengan lafadz. Kemudian di situ ada kalimah. Kalimah itu sudah yang bermakna satu kata. Kitabun, atau kita menyebutnya buku. Buku itu dalam bahasa Arab itu sudah disebut kalimah, menyebutnya kalimah. Tapi kalau BUKU itu kita menyebutnya dengan lafadz karena terdiri dari huruf hijaiyah. Nah, contohnya di sini kitabun itu kita menyebutnya dengan kalimah. Tapi kalau ada kaf, ada ta, ada alif, ada ba, itu menyebutnya lafadz. Tapi kalau dari berbagai kata, terdiri dari beberapa kata, itu kita menyebutnya dengan kalimat. Kalimat itu merupakan jamak dari kalimah, yang artinya terdiri dari beberapa kata. Kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia yaitu kata hadza kitabun. Nah, itu sudah terdiri dari 2 kata. Itu disebut dengan kalimat. Nah, kita menyebutnya dengan kalimat isim. Kemudian kalimah yang kedua itu ada kalimah fi'il, yang mana kalimah fi'il adalah kata yang menunjukkan pekerjaan. Nah, perlu diketahui, biasanya kalimah isim itu tidak berhubungan dengan waktu. Tidak mungkin benda itu berhubungan dengan waktu. Contohnya kitabun tersebut. Kitabun, masa kita akan menyebutnya kapan buku? Kan tidak. Nah, tapi kalau kalimah fi'il itu menunjukkan suatu pekerjaan dan itu berhubungan dengan waktu. Contohnya katabah yaktubu, yang artinya itu menulis. Nah, kalau dalam pekerjaan itu pasti berhubungan dengan waktu. Kapan kamu menulis? Kan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada kalimah huruf, atau kita menyebutnya dengan kata sambung. Contohnya wa, ada min, ada ila. Kemudian kita pindah ke ciri-ciri kalimah isim. Ciri-ciri kalimah isim itu ada 3. Yang pertama tanwin. Jadi kalimah isim itu ada tanwinnya. Contoh yang di atas kitabun. Nah, itu bun itu kan sudah ada tanwin dhammahnya. Kemudian contoh yang kedua ada alif lamnya. Al, kita menyebutnya lebih singkatnya al, alif lam. Contohnya al-kitabu. Nah, perlu diketahui ya, tanwin sama al itu selamanya bermusuhan, tidak akan bersama-sama. Jadi kalau ada tanwin tidak akan ada al. Sebaliknya kalau ada al tidak akan ada tanwin. Nah, makanya di sini kitabun tidak ada al-kitabun, tapi al-kitabu. Nah,
Kemudian bisa dimasuki huruf jar dan dijarkan. Contohnya fil kitabi. Nah, kalian tidak usah fokus ke bisa dimasuki huruf jar dan dijarkan. Contoh umum dari fi'il itu ada tanwin sama bisa dimasuki tanwin, ada tanwinnya sama ada alnya, gitu saja. Kalian tidak usah fokus ke bisa dimasuki huruf jar dan dijarkan. Cukup kalian bisa mengetahui ini isim atau fi'il, itu sudah bagus. Kemudian ciri-ciri fi'il. Nah, ciri-ciri fi'il ini bisa dimasuki qad. Kemudian bisa dimasuki sin, kemudian bisa dimasuki saufa, kemudian bisa dimasuki tak taknis. Contohnya yang qad. Di sini saya akan ngasih contoh qad. Qad akaltu. Qad katabtu. Saya sungguh-sungguh telah menulis. Jadi qad ini bermakna sungguh-sungguh. Kemudian di sini ada sin. Contohnya sa'aktubu. Saya akan menulis. Di sini juga ada ciri-ciri saufa. Saufa aktubu. Dan di sini ada contoh tak taknis. Katabat. Qad seperti yang saya jelaskan tadi, qad itu bermakna sungguh-sungguh. Berarti qad katabtu. Saya sungguh-sungguh telah menulis. Nah, kemudian bisa dimasuki sin. Saat tubuh. Sin ini bermakna akan. Jadi kalau fi'il kan kata bayak tubuh tadi kan ya, fi'il dimasuki sin itu akan bermakna akan. Saat tubuh, saya akan menulis, seperti itu. Kemudian yang kedua ada saufa. Contohnya saufa aktubu. Saufa aktubu di sini juga bermakna akan. Saya akan menulis juga. Bedanya apa antara sin sama saufa? Sin itu jangka waktunya sebentar. Jadi kalau saaktubu berarti sebentar lagi saya akan menulis. Tapi kalau saufa aktubu saya akan menulis itu jangkanya lama, berjarak lama, 2 bulan lagi, 1 bulan lagi, atau setahun lagi yang akan menulis gitu. Nah, kemudian bisa dimasuki tak taknis. Tak taknis itu tak di belakang yang disukunkan. Katabat berarti dia telah menulis, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri huruf. Huruf itu tidak ada ciri-cirinya dan tidak bisa dimasuki tanda-tanda atau ciri-ciri isim maupun fi'il. Jadi huruf itu akan bermakna jika disambungkan dengan kalimah lain. Kalimah huruf akan mempunyai makna jika disambungkan dengan kalimah lain. Begitu. Mungkin kafaituhu nadar sana, mungkin saya cukupkan sekian. Saya berharap nanti kalian akan saya nanti lihat di kelas offline-nya. Saya akan lihat hasil terjemahan dan beberapa catatan yang telah saya jelaskan di Filfas Asyabakah Ad-Dauliyah di kelas online ini. Nam yumkin kafaituhu nadar sana. Aqulu syukran katsira ala ihtimamikum wa aqulu afwan katsira idza wajadtumul akhta' wa naqais. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan minta maaf apabila ada kesalahan. Asallahu ayyam fa'ana bima 'allamtana. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.